siapakah diri saya, itu yang kadang-kadang belum kita ketahui. Nah, untuk itulah di dalam kita untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, kepada kehidupan yang lepas dari segala ikatan duniawi. Jadi seperti dikatakan tadi, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Nah, kadang-kadang kita itu lahir ke dunia ini bukan hukuman kepada kita oleh Tuhan, tapi diberi kesempatan seperti tadi. Kalau diberi kesempatan, kenapa kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kenapa kita membuang-buang waktu begitu saja, apalagi waktu singkat, dibuang lagi gitu. Dibuang lagi waktu itu. Kapan kita berkarma, kapan kita untuk mengabdi bakti pelayanan kepada Tuhan? Kapan? Coba aja kalau seharusnya saya mengatakan hidup ini singkat, dipotong tidur berapa jam tidur, dipotong sakit lagi. Hah? Sudah itu dipotong lagi kesibukan kita, dipotong kewajiban bekerja. Kapan waktu kita untuk berbakti kepada Tuhan? Kadang-kadang atman di dalam tubuh tidak terurus, yang terurus adalah badan fisik, yang notabene badan lebam, yang tidak sejati. Pagi bangun sudah harus minum kopi, sudah harus ke WC, membuang air besar, mandi dan lain sebagainya. Jam segini harus di sana. Kapan waktu kita untuk atman roh yang ada di dalam diri kita, yang sejatinya adalah Tuhan itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita pahami semua, karena kita diberi badan oleh Tuhan astungkaro. Nabi malih badan yang sempurna, badan yang sempurna lengkap pun ini. Ada yang lahir cacat, bagaimana? Kita yang sempurna ini jangan sia-siakan badan ini. Ya, badan ini adalah istana Tuhan. Ya, menurut Purana dia bilang, Dehi dewa layo proktas kewalo sajiwo siwam. Sesungguhnya badan kita ini adalah pura, istana Tuhan. Siwa, kalau kita dibalik Tuhan itu disebut dengan siwa, karena ajaran siwa sina. Siwa itulah penghuninya. Jadi kita setiap hari niki nak ngandong betaro niki kemomai, tapi kita tidak sadari, tidak sadari. Kita mencari betaro yang di sana, tapi lupa dengan betaro yang di sini. Nah, ini harus seimbang niki. Begitu kita membeli badan fisik, kita pelihara dengan baik. Mari rohani kita dipelihara dengan baik, spiritual kita, atman kita dengan apa? Dengan selalu berbuat kebaikan, ya. Berbuat kebaikan ini melepaskan diri dari ikatan keduniawian, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada apa itu istilahnya kemarahan yang merajalela. Yang intinya adalah kama, nafsu, itu yang dikendalikan. Kalau ingin hidup ini damai sejahtera, apabila kita mampu mengendalikan hawa nafsu, inilah hawa nafsu itu tidak bisa dilenyapkan, tapi dikendalikan ke arah yang baik. Sama dengan Trigunas Satwam Rajastama, bagaimana Rajastama itu dikendalikan oleh sifat satuan, jangan dibalik. Satuan dikendalikan oleh Rajas dan Tamas. Nah, ini yang perlu Yudonanisir sampaikan kepada umat sedharma. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, sebagaimana dikatakan dalam sastra bahwa kita itu kelahiran adalah yang sangat utama. Tapi sekalipun utama, tapi dalam situasi tertentu, karena pengaruh lingkungan atau karena karakter, banyak juga yang berbuat tidak baik. Kenapa bisa terjadi? Nah, inilah yang perlu kita pahami sehingga kita dapat memahami bahwa apa penyebab dari orang-orang untuk melakukan perbuatan tidak baik. Dia tahu, kita tahu semua bahwa berbohong itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, memaki orang itu tidak baik, mencaci, memfitnah, semua tidak. Kenapa dilakukan? Apa penyebabnya? Jadi semua itu adalah muncul dari apa? Aham karo, ego, dan avidya, kebodohan pun ini. Karena kebodohan kita lah kita tidak tahu,
Oleh karena itu, melalui ajaran kitab suci kita dituntut untuk mencerdaskan spiritual kita sehingga budi yang ada di dalam diri kita akan berfungsi maksimal. Jadi dengan budi yang pernah kecerdasan yang tinggi, kita dapat membedakan baik, buruk, salah, benar. Itu yang perlu dipelajari. Setelah kita memahami itu, meningkatkan spiritualitas, meningkatkan budi, makanya kita akan bisa membedakan mana yang sejati, mana yang tidak sejati, mana yang fenomenal, mana yang tidak fenomenal. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Keterikatan kita kepada dunia materi itu akan menyebabkan kita suka dan duka, panas dan dingin. Kenapa kita bisa keterikat dengan benda-benda itu? Karena apa? Benda begitu menggoda, menarik. Itu yang menyebabkan kita tertarik. Timbullah yang disebut dengan kembali aham dan mama. Aham itu ego, mama itu kepemilik, ingin memiliki. Itu sudah sifat sifat manusia yang sama semua memiliki. Nah, inilah sifat memiliki ini perlu dikendalikan. Sehingga orang-orang suci yang ingin membebaskan dirinya dari keterikatan, dari kepemilikan, dia rajin melakukan apa? Tapa, brata, yoga, samadhi. Di sana kuncinya. Dia selalu menghubungkan diri dengan hidup sang Tuhan melalui yoga. Penyatuan pikiran, pengendalian pikiran yoga itu, sehingga kita dapat bersatu mendapat tuntunan. Inilah pentingnya kehidupan kita yang perlu tuntunan kitab suci. Sehingga hidup manusia yang begitu singkat, hidup manusia yang dikatakan utama dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kelahiran itu sendiri. Apabila kita mampu melaksanakan semua itu dengan baik, dengan sempurna, maka diyakini bahwa kita akan dapat melepaskan diri dari penderitaan. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita dikatakan kesempatan untuk belajar. Ya. Satu, belajar tentang diri kita, belajar tentang etika, belajar tentang takwa, belajar tentang makna dari kehidupan. Nah, dari mana kita belajar? Belajar itu dapat dari siapa saja, kapan saja, di mana saja, bagaimana saja, gitu ya. Banyak itu. Apakah dari guru suci, apakah dari buku, apakah dari pengalaman, apakah dari benda, atau dari alam semesta. Ya. Banyak yang kita ambil. Kadang-kadang ini yang kita tidak pahami. Contoh, dari alam semesta ada 3 benda yang memberikan pelajaran luar biasa kepada kita. Kalau kita mau memahami, mencermati, ya, pelajaran luar biasa. Sedang-sedang dalam tubuh kita, dalam badan kita juga ada yang perlu, tapi tidak ada yang memahami itu kecuali para maharishi. Di bumi alam semesta ini ada 3 benda, benda yang bisa memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, kepada maharishi. Makanya para risi yang dulu itu ke hutan ya, itu mencari pelajaran kepada alam semesta. Di sanalah dengan memakan buah-buahan yang dimakan, yang jatuh tidak mau metik, menyakiti. Kalau jatuh baru diambil tuh dimakan. Nah, pemirsa Bali TV, tentang benda yang dapat memberikan pelajaran kepada kita di alam semesta, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai makhluk yang utama. Satu yang disebut dengan pohon, kedua ada sungai, ketiga ada sapi. Pohon, bagaimana dia bisa memberi pelajaran? Pohon itu rajin dia berbuah, berbunga, diberikan kepada umat manusia. Kadang-kadang kita tidak peduli kepada pohon. Ya. Kadang-kadang pohon itu ditebang, disakiti, ditempelin spanduk dan lain sebagainya. Disakit, dia tidak pernah dia tetap mengeluarkan daun yang rimbun tempat orang berteduh.
tempat orang berteduh di musim di terik matahari maupun di hujan, tetap kalau waktunya dia berbuah, dia tidak bisa bicara, tapi dengan memberikan tanda bahwa dia kuning, dia berbau, berarti dia sudah masak. Ambillah saya, manfaatkan saya. Itulah pelajaran yang luar biasa daripada tumbuh-tumbuhan yang kita sakiti dan kadang-kadang tidak pernah menyiram sampai dia kekurangan air. Nah, ini peduli lingkungan. Itu namanya tapi pelemahan. Sudah itu ada namanya sungai. Sungai juga tidak pernah hentinya dia mengalirkan air untuk kesuburan tanaman, kesuburan pertanian, tidak pernah. Biar dibendung, biar disakit, biar di apa itu dikencingin, biar dikotori, tapi dia tidak perlu. Dia tetap mengabdi kepada kita semua, memberikan air, kita pakai mandi, kita pakai mencuci, semua. Dia tidak pernah pamrih, ya. Dia tidak pernah pamrih kepada umat. Tapi kalau kita kadang-kadang sedikit aja sudah mengharapkan hasil dari karma kita. Sebentar kita singgung nih, Koy. Terus yang ketiga ada sapi. Nah, sapi ini kalau di India kan dihormati, disucikan. Sapi ini tidak pernah berhenti memberikan susu di samping untuk anaknya, tapi juga kepada umat manusia. Sekalipun dia disakiti, disuruh narik gini, disuruh itu, tetap dia berbuat kebaikan. Tidak pernah hentinya. Itulah dia yang melakukan karma, melakukan berbuat ya diastun, sekalipun dia tidak disebut utama, tapi perilakunya utama. Bangten terbalik, manusia utama, perilakunya tidak utama. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan demikian kita dapat mengambil pelajaran yang luar biasa daripada alam semesta. Mari setelah mendengar ini, mari kita perhatikan tumbuh-tumbuhan yang memberikan apa itu kesejukan kepada kita dengan kehijauannya. Kita perlu bahwa tumbuh-tumbuhan itu adalah perlu tempat hijau, dia memberikan apa itu namanya oksigen yang luar biasa, O2, jadi kita perlu sehingga udaranya jadi bersih. Ya, itu yang bisa kita ambil pelajaran dari alam semesta. Pemirsa Bali TV, kalau alam semesta memberikan kita pengalaman yang luar biasa seperti pohon, sungai, dan sapi, ada yang lebih utama lagi yang menyangkut kehidupan kita, matahari. Matahari setiap hari terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Itu menandakan waktu telah berakhir, waktu berlalu. Apa pelajaran yang kita dapat ambil dari peredaran waktu itu? Itulah waktu yang dalam sastra disebut dengan kala. Salah satu wujud manifestasi daripada hidup Sang Hyang Widi adalah waktu, kala itu sendiri. Makanya beliau hadir di dalam kala waktu itu. Sandikalo tengat, jejagai tengat, hadir beliau di sana. Nah, kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang begini singkat dalam kehidupan kita ini untuk merubah, untuk memperbaiki hidup kita, dan untuk membantu atau berbuat sesuatu yang dapat membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri, orang lain. Ini waktu, kalau waktu sudah menyatakan lenak balik, nabi wastane mawasan, monbo waktu kersurut keririan cek suwet, kadang-kadang kita di Bali Jadi waktu itu luar biasa. Mari kita memanfaatkan seperti tadi. Kalau waktu kalan take, kalau mergiu yang datang puniki waktunya mati, tidak bisa ditunda, tidak bisa diminta, mesti, dan tidak boleh telat satu detik pun. Karena begitu kita tercipta di dalam rahim sudah ditentukan umur sekian begini, umur sudah tidak bisa dirubah. Nah inilah waktu. Waktu yang sangat berharga, mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang kita miliki yang sangat terbatas ini agar kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk meningkatkan kualitas di diri kita. Sebenarnya manusia itu semua sama,
memiliki sifat welas asih, memiliki sifat ingin dihargai, ingin menghargai, tidak ingin mengambil hak orang lain, semua. Cuma kendalanya kenapa sampai yang lain mengambil. Nah disinilah, karena seperti tadi, karena ketidaktahuan, jadi kita melakukan pelanggaran dosa seperti itu. Makanya melalui Dharma Wicana ini, Ida Risi mengharap kepada umat sedharma yang mendengar, mari kita memahami hidup ini yang singkat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi kita mengambil contoh dari alam semesta. Kalau di dalam tubuh, badannya apa yang kita ambil contoh yang baik, sehingga kita memahami bahwa oh seharusnya begitu saya, seperti itu. Yang bisa diambil adalah satu, lidah. Kedua, tangan. Lidah, layah puniki. Salah satu panca indera yang memiliki dua fungsi adalah lidah. Ya, kalau telinga mendengar, hidung mencium, bibir merasakan, ampun kanan kulit meraba. Kalau lidah di samping dia merasakan, juga dia untuk berbicara. Tolong itu. Lidah itu yang berbicara ada dua fungsinya. Dan dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Kenapa? Coba yang dirago ngeriyonan sareng sami ngajeng puniki. Kalau ada ajeng nu masem pun sepan pun ago ngutang tuh dibuang dia, tidak diberi masuk ke dalam perut. Kasihan perut itu loh. Itu kasih sayangnya dia, itulah yang perlu diambil, dia buang. Tapi kalau yang baik langsung ke dalam ini, baik ini makanlah. Dia menyetel di sana itu ya. Itu lidah. Itu lidah itu tidak pernah. Terus yang kedua, lidah itu berbicara. Nah, mari kita adakan tapa lidah. Tapi tapa lidah itu jangan gunakan kata-kata itu untuk berbohong, untuk memaki, untuk mencaci, memfitnah. Kan kadang kalau di kekawin menawi ini sedang mekawin, tapi niko lokantaro, tapi niti sastro. Wasisto nimitanto manemu duka, wasisto nimitanto manemu suka, wasisto nimitanto manemu mitra, wasisto nimitanto pati kepanggo. Ulian kata-kata bebawasan, ucapan kita punya teman, ulian ucapan kita menjadi menderita, ulian ucapan kita juga bisa menemui kematian. Terus yang ketiga apa? Lidah itu tinggal di mulut. Apa yang tidak ada di mulut? Ada taring, ada gigi-gigi yang tajam. Dia tidak pernah takut dia. Tapi dia tidak pernah celaka. Apa yang bisa diambil manfaat itu? Mari kita hidup di dunia ini bisa menempatkan diri sekalipun dalam situasi yang kacau, situasi yang apa. Tapi tetap kita dapat menjalankan kehidupan itu dengan baik seperti lidah. Kalau tangan umpamanya, tangan ini suka membantu kiri kanan kerjasama dia. Dan nu tengawan gugut legu sepan nu tengepot namplak dengan ini. Ampun kita, dia tidak pernah iri hati. Dan nu di kiri mejam, nu di tengawan tentian lagi jam yo. Ya sudahlah, tidak pernah iri hati, ya sudahlah. Beda dengan telinga. Mentelinga gantung tindik bisa nunen agih yo repot pang kedua metindik gitu. Itu pelajaran banyak ya, itu yang perlu. Itu kalau sudah kita doa, oh beginilah hidup itu banyak. Nah itu banyak contoh-contoh yang kita ambil semua itu yang. Jadi dengan pelajaran-pelajaran di alam semesta, di alam diri kita sendiri, makanya kita diharapkan untuk selalu memilih-milih dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita terjerumus, sekalipun pergaulan kadang-kadang sangat menentukan ya. Orang baik bisa berupa buruk, orang buruk bisa jadi baik karena pergaulan. Sebagaimana diceritakan burung beo yang dipelihara oleh resi atau di pedalaman dengan beo yang dipelihara oleh tukang jagal. Beda nih hasil lagi. Nah, kembali kepada hidup singkat penuh makna sesuai dengan tema. Jadi kalau kita sudah dinyatakan singkat, numpang lewat, mari kita lakukan karma-karma yang baik. Sejatinya karma itu adalah apa? Adalah harapan, adalah usaha untuk mencapai kesempurnaan.